Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah ini menarik begitu kan ya. Janji manis Hasyim Asy'ari rayu PPLN Den Haag ya, dinikahi beri kabar setiap hari katanya ya. Dan bahkan si Cindra ini begitu ya. Mau beri begitu kan ya, dengan rayuan-rayuan manis dan rayuan-rayuan gombal si Hasyim Asy'ari. Kok bisa begitu kan ya? Sudah tua aja sudah seperti itu begitu. Ya janji manis sudah diberikan ya. Dijanji apartemen, dijanji ini, dijanji itu. Siapa yang tidak tertarik begitu kan ya? Bahkan janji yang paling mujarab di situ katanya akan dinikahi. Ya hanya ingin mendapatkan ya ginilah begitu kan ya. Hanya ingin mendapatkan begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau mereka benar-benar melakukan week ya, maka ya kacau begitu ya sebagai ketua KPU di situ. Tapi ini kan sebatas pembuktian dari DKPP. Belum lagi pembuktian kalau mereka dilaporkan ke Kapolda, pembuktian yang lain begitu kan ya. Kabarnya setelah melakukan week ya, mereka sakit begitu ya, harus diperiksa ke dokter. Entah apa yang sakit dan sebagainya, kita lihat saja begitu. Makanya bagi kami adalah jangan terpengaruh dengan rayuan-rayuan seperti itu begitu kan ya, apalagi dengan buaya darat. Ini bayangkan, mari kita baca begitu ya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP mengungkapkan janji-janji manis yang disampaikan oleh Ketua Hasyim Asy'ari kepada perempuan anggota PPL Den Haag ya, Belanda yang menjadi korban asusila. DKPP menjelaskan perjanjian tersebut diucapkan Hasyim Asy'ari bahkan ditulis dalam surat pernyataan di atas materai yang ditangani Hasyim. Surat pernyataan itu dibuat Hasyim lantaran tak kunjung menikahi korban seperti ya dijanjikan surat ya berisi 5 poin dari Hasyim Asy'ari. Wah. Ya mau dinikahi, mau diapa begitu dan sebagainya begitu kan. Setelah melakukan week banyak janji-janji yang kemudian mereka lakukan. Wah. Nampaknya apakah ini suka sama suka atau bagaimana begitu kan. Ya enak banget mereka kalau memang ini terjadi. Karena ini pembuktiannya di KPP di situ adalah berupa chat, berupa mereka surat keterangan. Bukan tidak mungkin. Ya siapa yang menandatanganin itu kan begitu logikanya. Yang menandatangani surat perjanjian di atas materi di situ siapa? Kan begitu, membantah begitu kan. Seharusnya Ketua KPU Hasyim Asy'ari membantah. Saya tidak pernah menulis, saya tidak pernah menjanjikan ini, menjanjikan itu. Mana buktinya, mana buktinya? Tapi nampaknya si Cindra ini begitu kan ya, sudah punya bukti. Ini tanda tangannya, ini kontraknya. Ya maaf, ini kesepakatannya. Kan begitu. Ya DKPP percaya karena ada, ya pasti ditanyakan apakah benar ini tanda tangan si Hasyim, apakah ini benar janji-janji Hasyim. Dan kabarnya mereka punya rekaman ya suaranya begitu kan. Nah ini kan gimana? Tidak bisa mengelak pada soal persoalan-persoalan seperti itu. Udahlah akui aja begitu kan, saya hilaf. Lebih baik mengatakan seperti itu begitu kan ya. Ya lebih baik mengatakan saya hilaf dan saya akan bertobat. Itu aja gampang begitu kan ya. biar dosanya tidak berlarut larut. Pertama, ya menikahi korban. Ya Hasyim sempat berjanji akan menikahi korban ketika memaksa korban untuk berhubungan badan pada 3 Oktober 2023 di sebuah hotel di Belanda. Hasyim menyampaikan janji itu lantaran korban telah beberapa kali menolak ajakan Hasyim untuk berhubungan badan. Pengadu menolak permintaan teradu ya, namun teradu terus memaksa disertai dengan janji akan menikahi pengadu. Ini gimana begitu kan ya? Jadi artinya apa? Pengadu ini sudah berkali-kali mereka menolak katanya begitu kan ya. Pengadu ini begitu kan sudah berkali-kali menolak, tapi teradu mungkin ya singkongnya terlalu keras begitu kan. Dia ingin melakukan soal seperti itu. Apalagi ya si Cindra itu ya masih kelihatan ya masih muda, cantik dan sebagainya begitu kan ya. Wajar kalau teradu di situ ya, terkesima dengan dengan mereka begitu kan. Saya harus gimana ini menjelaskan begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya adalah
hal-hal seperti ini harus dibuktikan secara forensik ya. Apakah mereka benar melakukan seperti itu atau tidak? Apakah hanya sebatas janji ya bermateri di atas itu? Apakah tidak begitu? Tinggal tunggu saja begitu ya. Yang kedua, masalah soal apartemen atas nama korban. Hasim kemudian tak kunjung menepati janji menikahi korban. Setelah memaksa hubungan badan, korban lalu mendesak Hasim untuk menulis surat pernyataan yang berisi 5 janji. Poin pertama surat pernyataan itu adalah Hasim berjanji untuk mengurus balik sebuah apartemen menjadi nama korban. Ya, 1 akan mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu. Jadi inilah begitu kan ya. Kalau ini janji-janji doang, ini kan buaya darat begitu kan. Ini buaya darat di situ begitu. Artinya apa? Artinya pengadu di situ ya tak kunjung dinikahi ya. Tak kunjung diberikan ini, diberikan itu begitu kan ya. Akhirnya apa? Teradu di situ. Melakukan apa? Melakukan ya gini begitu kan ya. Makanya ya teradu di situ diambil diambang kebingungan mereka begitu kan ya. Sedangkan pengadu di situ begitu ya meminta hak mereka begitu. Kalau janji-janji terus ini kan gimana begitu kan? Kan rumit juga begitu. Salah satunya juga ya nafkah 30 juta per bulan. Hasim juga berjanji untuk membiayai keperluan korban selama berada di Jakarta dan Belanda dengan memberikan uang sebesar 30 juta per bulan. Janji disebut adalah poin kedua berisi surat pernyataan yang dibuat oleh Hasim membiayai keperluan pengadu di Jakarta dan di Belanda ya 30 juta. Bayangkan 30 juta itu memang gaji dari KPU berapa begitu kan ya. Gaji KPU rata-rata mungkin mentok 37 juta begitu dengan semua mereka. Ya semua dengan fasilitas mereka, dengan semuanya begitu kan. Ya masa cukup begitu. Diberikan 30 juta. Nafkah istrinya bagaimana? Nafkah anaknya bagaimana begitu kan. Makanya kalau memang benar-benar bukti ya benar-benar terjadi ya kita harus cek secara forensik mereka. Laporkan ke pihak yang berwenang di situ. Biar menjadi efek jerah begitu kan. Ya, biar tidak terulang kembali di situ begitu. Kalau ini memang benar-benar terjadi, lalu kemudian pihak dari penegak hukum sudah ada yang kemudian mengatakan benar-benar terjadi melakukan itu, ini harus ya dimasukkan ke penjara begitu. Ya, biar tidak ada nuansa-nuansa kelakuan seperti itu. KPU jangan diambil pusing masalah soal ini. Harus minta maaf kepada masyarakat Indonesia begitu kan. Sudah dibuat mainan seperti ini. Apalagi menggunakan anggaran negara. Wah, ini kacau begitu ya. Itu uang rakyat begitu. Beri perlindungan, Hasim juga berjanji untuk tidak abai ya terkait keamanan dan nama baik korban selama seumur hidup. Janji tersebut menjadi poin ketiga dalam surat pernyataan yang ditulis langsung oleh Hasim. Tidak menikahi perempuan lain ya. Hasim juga berjanji kepada korban untuk tidak menikahi atau melakukan perkawinan dengan siapapun ya setelah surat pernyataan ditulis. Bahkan berkabar sehari sekali. Hasim turut berjanji kepada korban untuk selalu rutin memberikan kabar kepada setiap hari. Janji itu menjadi poin kelima sekaligus terakhir ya dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Hasim. Bahkan bayar 4 miliar jika tak memenuhi janji. Hasim juga berjanji untuk membayar uang sebesar 4 miliar kepada korban jika tidak memenuhi janji-janji yang telah ditulis dalam surat pernyataan. Hal tersebut tercantum dalam klausul yang ditulis oleh Hasyim Asy'ari sebelum menyelesaikan surat pernyataan itu. Kan sudah jelas begitu kan. Surat pernyataan itu adalah surat bukti yang legal yang mana mereka kesepakatan antara pengadu dan teradu begitu. Itu sudah ada kesepakatan begitu kan. DKPP pasti menunjukkan meminta kepada Cindra begitu kan untuk menunjukkan itu, pastilah begitu kan. Ini kalau sudah seperti ini kan jelas di depan mata begitu kan ya. Tetapi kalau masalah soal gini-gini begitu kan ya, masalah gini atau gini ya, kita tunggu masalah forensik apakah benar melakukan seperti itu. Apakah hanya janji doang atau hanya membolak-balik ini semua, atau jangan-jangan ya si Hasyim Asy'ari tidak melakukan apa yang diperintah rezim lalu kemudian muncullah dengan narasi-narasi seperti ini. Kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini.